Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima, repetition control struktur. Oke. Nah, kita akan membicarakan masalah looping sebenarnya. Di algoritma solusi yang dikembangkan sejauh ini memiliki karakteristik yang sama. Jadi nanti ada beberapa kesamaan, tinggal bagaimana kita akan menggunakannya dengan lebih baik. Nah, untuk menunjukkan proses ini akan ada hanya satu input, namun sebagian besar program memerlukan logika yang sama untuk diulang untuk beberapa set datanya. Cara yang paling efisien mengatasi situasi ini adalah dengan membuat struktur perulangan dalam algoritma yang akan menyebabkan logika pemrosesan diulang beberapa kali. Ini ada 3. Yang pertama adalah di awal loop atau leading decision loop, di akhir loop trailing decision loop, dan beberapa kali dihitung atau counted loop. Nah, ini di leading decision loop ini menggunakan do while. Ya, dengan do while ini adalah sintaknya. Ini do while, condition P is true, kemudian statement block dan undo. Konstruksi do while adalah loop keputusan terdepan, kemudian uji kondisi di sebelum pernyataan apapun dieksekusi. Kemudian pada loop do while di atas ini pemrosesan akan terjadi seperti ini. Kondisi logis P diuji. P ini diuji. Jika kondisi P ini dinyatakan benar, pernyataan dalam blok pernyataan dieksekusi 1 kali. Kemudian akan dibatasi dengan undo. Kemudian akan memicu kembalinya kontrol ke pengulangan ulang kondisi P. Jadi dia mengelup kembali ke atas, dan jika kondisi P masih benar, maka proses akan diulangi terus menerus sampai ditemukan kondisi false atau salah. Jika kondisinya sudah salah, maka kemudian pernyataan berikutnya setelah pembatas undo akan dieksekusi. Nah, ini ada 2 pertimbangan penting yang harus diperhatikan sebelum merancang loop do while. Yang pertama adalah pengujian kondisi berada di awal loop. Ini berarti bahwa mungkin perlu untuk melakukan beberapa pemrosesan awal untuk mengatur kondisi secara memadai sebelum dapat diuji. Nah, satu-satunya cara untuk mengakhiri perulangan adalah dengan menggunakan do while yang salah. Dengan demikian akan melompat ke instruksi selanjutnya. Oke. Menggunakan do while untuk repeat set instruksi. Ketika satu set instruksi harus diulang beberapa kali, counter dapat digunakan dalam pseudocode yang diinisiasi sebelum pernyataan do while dan bertambah tepat sebelum pernyataan undo. Nah, ini contohnya adalah Fahrenheit dan Celsius conversion. Jadi ini adalah untuk mengkonversikan Fahrenheit ke Celsius. Di sini ada ceritanya. Setiap hari stasiun cuaca menerima 15 suhu yang dinyatakan dalam derajat Fahrenheit. Sebuah program akan ditulis yang akan menerima setiap suhu Fahrenheit, kemudian mengubahnya menjadi Celsius dan menambahkan suhu yang dikonversi ke layar. Setiap 15 suhu diproses, maka kata-kata semua suhu diproses akan ditampilkan di layar. Ini diagramnya. Inputnya adalah Ftime temporary 15 temperatur, kemudian prosesnya adalah mengambil Fahrenheit temperatur ya, suhu Fahrenheit, kemudian dikonversikan dan hasilnya kemudian ditampilkan ke layar dalam bentuk konversi Celsius. Kemudian display menampilkan pesan. Outputnya adalah temporary derajat Celsius. Oke. Nah, struktur do while untuk mengulang proses yang tentu akan diperlukan. Oke. Solusi algoritmanya bagaimana? Fahrenheit Celsius conversion ini. Set temperatur count to 0. Jadi 0 dulu, 0. Do while temperatur count kurang dari 15 kali, ya, kurang dari 15 kali. From operator for Ftime. Ini Ftime-nya, temporary-nya. Get Ftime diambil,
compute C time sama dengan F time min 32. Kenapa 32? Karena selisihnya derajat Celcius dan derajat Fahrenheit kali 5/9. Hasilnya ditampilkan ya, dan ditambah satu temperatur kemudian. Selesai. Display all temperature process to the screen. Ditampilkan semuanya dan selesai. Nah, poinnya apa? Variabel temperatur con diinisiasi sebelum kondisi do while dijalankan. Selama temperatur con kurang dari 15, yaitu do while kondisi benar ya, pernyataan antara do while dan end-do akan dieksekusi. Variabel temperatur count bertambah satu kali dalam loop tepat sebelum pembatas end-do, yaitu tepat sebelum diuji lagi dalam kondisi do while. Setelah 15 teratasi, temperatur count bertambah satu kali dalam loop tepat sebelum pembatas ya, end-do itu sebagai pengakhir, yaitu tepat sebelum diuji lagi dalam kondisi do while. Setelah 15 literasi pengulangan ya, temperatur count akan sama dengan 15, yang menyebabkan kondisi do while menjadi salah dan kontrol diteruskan ke pernyataan end-do karena hanya 15 kali tadi dibatasinya. Kemudian ini adalah deschecking. Descheckingnya bagaimana? Descheckingnya adalah input datanya, ini adalah F time, kemudian first datasetnya adalah 32 ya, second datasetnya 50. Expected result ini adalah Z time, first datasetnya 0 dan second datasetnya adalah 10. Dissect table-nya adalah ini 1, kemudian ini 0, kosong ya, 2, dual kondisinya menjadi true. Statement numbernya 3 dan 4, ini F time-nya menjadi 32, ini kosong sampai kondisi ini terpenuhi. Repetition using the repeat until struktur repeat until mirip dengan struktur dual, mirip sama sebenarnya, di mana sekelompok pernyataan diulang sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Namun di mana struktur dual menguji kondisi di awal loop, struktur repeat until menguji kondisi di akhir loop. Berarti bahwa pernyataan dalam loop akan dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji. Jika kondisi salah, pernyataan akan diulang sampai kondisi menjadi benar. Jadi ini akan sampai kondisi ini terpenuhi. Formatnya bagaimana? Repeat statement ya, until kondisi is true sampai benar. Repeat until adalah keputusan yang mengikuti loop. Pernyataan dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji. Ada dua pertimbangan yang perlu Anda perhatikan sebelum menggunakan repeat until. Apa itu? Nih, yang pertama adalah pengulangan repeat until dieksekusi ketika kondisinya adalah salah. Diingat ya, akan dieksekusi ketika kondisinya salah. Hanya ketika kondisinya menjadi benar, pengulangan berhenti. Oke. Jadi logika klausa kondisi dari struktur repeat until adalah kebalikan dari do while. Misal do while more record sama dengan repeat sampai tidak ada record lagi, dan do while menumber not 99 sama dengan repeat until number 99. Yang kedua, pernyataannya dalam struktur repeat until akan selalu dieksekusi setidaknya sekali. Akibatnya tidak perlu membaca priming saat menggunakan repeat until. Satu pernyataan baca di awal loop sudah cukup. Namun pernyataan if tambahan segera setelah pernyataan baca harus disertakan untuk mencegah pemrosesan rekaman cuplikan. Nah, sekarang mari kita bandingkan algoritma menggunakan struktur do while dengan masalah yang sama menggunakan struktur repeat until. Nih, ini adalah loop do while berikut. Proses statement record. Set student count to 0, 0 ya. Read student record. Do while student number not 999. Artinya ini tidak ya. Write student record. Increment student count. Read student record. And do.
print student count and jadi ini adalah batasnya 999. Nah, bisa juga ini ditulis menggunakan repeat until dengan cara proses student record, set student count to 0, okay. Read student record if student member not 999, then write student record, increment student count and if until student number sampai 999, print student count dan selesai. Oke. Program diperlukan untuk membaca serangkaian catatan inventaris yang berisi nomor item, deskripsi item, dan gambar stok. Catatan terakhir dalam file memiliki nomor item 0. Program ini menghasilkan laporan stok barang rendah dengan hanya mencetak catatan yang memiliki angka stok kurang dari 120 barang. Judul akan dicetak di bagian atas laporan dan jumlah total stok barang yang sedikit dicetak di bagian akhir. Definingnya gimana? Yang pertama adalah inputnya adalah inventory record. Ini ada item number, item description, dan stock figure. Prosesnya apa yang terjadi? Read inventory record, select low record item, print low record ya, stock record print total low stock item, dan outputnya adalah heading selected record. Ini ada item number, item description, dan stock figure. Jadi ada total low stock item. Yang perlu dipertimbangkan persyaratan berikut untuk algoritma solusi adalah sebuah repeat until untuk melakukan pengulangan, pernyataan if untuk memilih angka stok menjadi 20, akumulator untuk total low stock item, dan if extra dalam loop repeat untuk memastikan inventory record tidak terproses. Ini solusi algoritma using repeat until, algoritma solusi. Set total low stock item to 0, print low stock item heading, repeat inventory record, if item number lebih dari 0 ya, jika item lebih dari 0, then if stock figure lebih dari 20, then print item number, item description, stock figure, increment total low stock item semuanya, dan endif. Ingat, endif digunakan untuk mengakhiri. Jika Anda menggunakan then harus sama if ya, if nya 2 berarti endifnya juga 2. Until the number 0, print total low stock item, dan selesai. Algoritma solusi memiliki struktur sederhana dengan satu pernyataan baca di awal loop, repeat until, dan pernyataan if ditambahkan di dalam loop untuk memastikan rekaman trailer tidak salah ditambahkan ke akumulator total low stock item. Total low stock item ini ada nomor item sama dengan 0 ya, akan digunakan untuk menguji algoritma. Yang pertama, yang datanya di sini ada item numbernya 123, second recordnya 124, dan third recordnya adalah 0. Sedang stock figurnya first recordnya 8, stock recordnya 25, third recordnya adalah tidak ada. Expected result low stock item ini 123, 8 first record, total low stocknya adalah 1. Ini desk table-nya ya, bisa dipelajari. Kemudian counter repetition, pengulangan terhitung terjadi ketika jumlah yang secara tetap dari iterasi loop diketahui sebelumnya. Eksekusi loop dikendalikan oleh index loop dan alih-alih menggunakan do while atau repeat until. Kata kunci sederhana do digunakan sebagai berikut. Ini do loop index sama dengan initial value to final value, statement block dan do. Ini loop do melakukan lebih dari sekedar mengulang blok pernyataan dan akan menjadi inisialisasi loop ya, index ke initial value yang diperlukan. Tingkatkan loop index dengan 1 untuk setiap melewati loop. Uji nilai loop index di awal setiap loop untuk memastikan bahwa itu berada dalam kisaran nilai yang dinyatakan. Mengakhiri loop ketika loop index telah melebihi nilai akhir yang ditentukan. Nah, dengan kata lain, konstruksi pengulangan terhitung
akan melakukan inisiasi penambahan dan pengujian penghitung loop secara otomatis. Hal ini akan menghentikan loop setelah jumlah pengulangan yang diperlukan setelah dieksekusi. Nah, ini adalah contoh sebelumnya yang memproses 15 suhu di stasiun cuaca setiap hari. Ini algoritma solusi dapat ditulis ulang dengan menggunakan loop 2. Fahrenheit to Celsius conversion. Nih, diulang setiap hari stasiun cuaca menerima 15 suhu yang dinyatakan dalam derajat Fahrenheit. Sebuah program akan ditulis yang akan menerima setiap suhu Fahrenheit, mengubahnya menjadi Celsius dan menampilkannya suhu yang dikonversi ke layar. Setelah 15 suhu terproses, kata-kata semua suhu diproses akan ditampilkan di layar. Oke. Definisi programnya adalah inputnya Ftemp 15 temperatur ya, 15. Prosesnya get Fahrenheit temperatur, convert temperatur, display Celsius temperatur, ditampilkan Celsiusnya, display screen message. Outputnya adalah temp ya, temperatur temporary 15 temperatur. Nah, setelah menentukan input output dan memprosesan, Anda siap untuk menguraikan solusi untuk masalah tersebut. Ini dapat dilakukan dengan menuliskan struktur kontrol yang diperlukan dan variabel tambahan apapun yang akan digunakan dalam algoritma solusi. Dalam contoh ini dibutuhkan struktur while untuk mengulang proses yang diperlukan. Penghitung disebut temperature count diinisiasi ke 0 yang akan mengontrol 15 pengulangan. Oke, ini adalah algoritma solusinya. Oke, ini adalah checking dash-nya, ini dash check table-nya. Oke, sementara itu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.